Oke guys, sekarang saya lagi ada di lapangan nih. Lagi ada di lapangan mau survei satu properti. Jadi sedikit gambaran ya, karena properti kan tentang lokasi. Jadi kalau kamu mau invest di properti, 5 hal yang kamu perhatikan. Dan ini saya dapat dari mentor saya, Bapak Matius Yusuf, seorang pakar properti yang udah 30 tahun sangat sukses di dunia properti. Beliau mengatakan ada 5 hal yang kamu harus perhatikan kalau kamu mau invest di properti atau mau menjadi seorang pemain properti yang sukses. Nomor 1, lokasi. Oke, lokasinya di mana? Yang kedua, kamu harus cek aksesnya. Ada jalan nggak? Lokasinya bagus di tengah kota besar, tapi mau ke lokasi tanahnya, mau ke titik tanahnya harus cek helikopter dulu karena nggak ada akses, percuma. Cek aksesnya ada atau enggak. Nah, kalau ini lokasinya, ini di kota Gianyar, di Bali ya. Jadi Gianyar itu buat kamu yang nggak ngerti, kamu bisa cek di Google Maps, Gianyar ya, Gianyar. Dan itu ada di sebelahnya Denpasar. Jadi Denpasar sebelahnya tuh Gianyar. Nah, kayak apa ya? Kayak Jakarta dan Depok lah. Jakarta dan Depok itu kan sebelahan. Lalu kemudian satu lokasinya ini di kota Gianyar. Yang kedua itu adalah akses. Nah, lihat aja aksesnya. Jalannya adalah ya lumayan besar ya, jalan 2 mobil bisa. Lalu yang ketiga, konsepnya. Lokasi oke, akses oke, lalu yang ketiga konsepnya. Nah, sekarang saat ini propertinya ya. Sekarang ini lagi kondisinya lagi dijual. Jadi rencananya saya mau ambil alih gitu. Nah, ini saat ini dijual, ini propertinya. Nah, kita masuk ya. Nah, ini sekarang propertinya seperti ini. Bisa dilihat, nah simple aja rumah biasa. Nah, kalau konsepnya adalah rumah biasa seperti ini, maka kelemahannya adalah ya ini hampir gak ada konsep, biasa aja. Semua orang bangun rumah ya jual rumah gitu kan. Apa konsep yang menarik nih? Nah, ini yang akan coba nanti saya dan tim lakukan. Kita ubah konsepnya. Jadi bukan cuma sekedar rumah doang, tapi bener-bener properti yang menjadi sebuah investasi. Investasi artinya apa? Harus nilainya naik dan atau menghasilkan cash flow. Gimana caranya supaya properti menghasilkan cash flow? Harus dipekerjakan. Dalam hal ini nanti akan coba tim kami sewakannya harian. Jadi kasta tertinggi ya dalam mempekerjakan properti itu adalah ketika propertinya bisa disewakan harian. Kalau disewakan tahunan bisa, tapi ya mungkin sedikit di bawah deposito. Kalau disewakan bulanan ya plus minus menang dikit dari deposito. Tapi kalau udah harian, disewakan harian, itu paling maknyos itu. Paling keren itu. Satu, dia bisa bayar cicilannya sendiri. Kedua, dia bisa jauh di atas deposito. Yang paling enak kan kayak gitu. Kita beli properti, tapi kita nggak usah bayar cicilannya. Misalnya nih, nah ini harga bangunan rumah yang tadi itu. Ini saya sambil mau lihat sekelilingnya ya, sambil kita survei lingkungan. Itu dijual harganya 500 juta. Bayangin, 500 juta. Lalu kemudian, kalau misalnya saya cicil, misalnya saya beli nggak pakai DP ya, artinya saya benar-benar dari 500 juta itu saya pinjem bank misalnya, saya pakai bank 500 juta. Artinya cicilan per bulannya bunga plus pokok plus minus anggaplah 1%, artinya saya harus bayar 5 juta per bulan. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan passive income, net profit masuk kantong saya 5 juta per bulan minimal, sehingga saya nggak usah bayar cicilannya. Cicilannya yang bayar siapa? Tenan, orang yang nyewa rumahnya, nyewa harian rumahnya. Karena sekelilingnya harus kayak gini. Dengan sekelilingnya seperti ini potensi capital gain-nya sangat tinggi sekali. Potensi capital gain sangat tinggi. Karena ya masih begini, masih temennya sapi gini kan, seru kan. Nah, jadi plan saya nantinya, kita akan take over propertinya. Kita jadi investor gitu ya. Lalu kemudian dalamnya kita perbaiki. Lalu kemudian disewakan harian. Nah, sewakan hariannya berapa? Ini kan yang tadi pertanyaannya kan. Gimana cara supaya uang 5 jutanya itu, cicilan per bulannya itu bisa dibayarin dari harga sewanya, kan kayak gitu. Anggap aja misalnya karena ini rumahnya 2 kamar.
Dan saya lihat tadi saya udah cek ya di Airbnb, itu sebenarnya tidak ada pesaing di sini. Hampir tidak ada pesaing. Saya akan jadi one man show di sini. Monopoli pasar. Gagah banget. Nah, the one and only player di sini. Jadi kemungkinan anggap aja misalnya satu villa ya. Villa terdekat tadi saya lihat di Airbnb itu harganya sekitar 800.000 per malam. Villa terdekat 800.000 per villa per malam. Di sini saya nggak usah main 800.000 deh. Kita main 500.000 misalnya. Main 500.000 aja per malam. 2 kamar. Dengan kondisi kayak begini. Wah, asik banget nih. Masih banyak hijau-hijau gini. Di belakang sana masih hutan. Mantap ini. Ini luar biasa. Sini bagus sih. Lokasi oke banget. 500.000 per malam. Itu ARR ya. ARR itu artinya average room rate. Rata-rata harga sewa per malamnya 500.000. Artinya ada masa-masa di mana akan ada di atas 500.000, ada masa-masa di mana di bawah 500.000 juga kita udah mempertimbangkan yang vacant. Vacant itu artinya nggak kejual, artinya nggak ada tamu. Jadi anggap aja rata-rata per harinya 500.000. Nah, artinya tinggal dikali 30 saya akan dapat omset sekitar 15 juta per bulan. Dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya operasional, gaji karyawannya, lalu listrik, air, perbaikan, lalu kemudian mempertimbangkan juga dengan manajemen fee. Karena nanti kan yang mengelola adalah perusahaan saya juga. Kami punya satu perusahaan operator properti harian. Nah, tetap aja sebagai owner ya tetap harus bayar dong, kan profesional kan. Biar gak kecampur-campur. Jadi dikurangi manajemen fee dan segala macam. Plus minus saya masih dapat sekitar 50% dari omset. Oke, jadi kalau omsetnya tadi kita udah hitung 500.000 ARR dikalikan 30 hari 15 juta, dikurangi 50% sekitar 7,5 juta. Artinya saya masih bisa dapat sekitar plus minus ya, antara 7 sampai 8 juta per bulan. Tergantung kondisi. Kalau cicilannya, kalau misalnya saya benar-benar tanpa modal ya. Tanpa modal, artinya 500 juta saya pakai buat beli properti ini dan saya harus cicil 500 juta ke bank. Artinya saya harus mencicil sekitar 5 juta per bulan. Dan dari pengelolaan properti aja, ini saya berekspektasi bisa mendapatkan sekitar 7-8 juta per bulan. Artinya dari 7-8 juta masuk kantong saya, anggaplah 7 juta ya. Jadi 5 juta saya pakai buat bayar ke bank, 2 juta masih masuk kantong saya. Asik apa asik banget. Artinya beli properti tanpa modal malah dapat duit, dapat uang jajan tiap bulan ya. Gitu cara main properti. Tapi balik lagi, ini bisa dilakukan. Ada beberapa catch sebenarnya. Yang pertama, kamu harus paham dulu apa yang harus diperhatikan dalam berproperti ria ya. Yang pertama tadi lokasi, yang kedua adalah akses. Yang penting aksesnya bagus. Ini ada 2 mobil bisa. Oke lah aksesnya. Dan ini juga dekat ke pusat kota Gianyar juga dekat. Tadi saya lihat ini dekat sekali dengan Dinas PU kalau nggak salah. Dinas PU-nya kota Gianyar artinya lumayan strategis. Masih ada bangunan pemerintah di dekat sana. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah konsep. Nah, saya merubah konsepnya dari yang cuman rumah hunian biasa. Ini saya jadiin villa. Saya sewakan harian. Nah, yang keempat surrounding. Oke, yang ketiga tadi konsep, yang keempat surrounding, lihat surroundingnya. Nah, teman-teman yang lihat nih, cek. Dengan surrounding seperti ini kan baru surrounding bangunannya banget. Kalau surrounding infrastrukturnya juga udah sangat bagus. Ini dekat ke pusat kota Gianyar, dekat juga tadi ke pusat pemerintahan di kota Gianyar juga dekat sekali. Jadi demand-nya ada sebetulnya. Surroundingnya bagus dan dengan surrounding seperti ini, dengan lingkungan sekeliling seperti ini potensi capital gain-nya juga sangat luar biasa sebetulnya. Oke, nah itu yang keempat. Yang kelima itu adalah man behind the gun. Man behind the gun. Misalnya gini, saya mau bikin properti ini yang ada di belakang saya ini ya propertinya nih, yang ini nih propertinya nih, atapnya nih kelihatan. Misalnya saya mau bikin konsep, saya mau jadiin villa. Lalu kemudian siapa yang mengelola? Kalau yang mengelola perusahaan yang baru coba-coba, wah saya nggak berani. Yang ada ntar penyewanya nggak ada atau malah bangunannya rusak. Tapi kalau tim saya, kita udah mengelola hotel, villa, apartemen udah 10 tahun lebih sejak 2014. Artinya pengalaman juga sudah ada. Saat ini juga kami mengelola 40 properti yang sudah jalan
Dan saat ini di pipeline kami juga ada 20 properti lagi yang lagi onboarding, lagi persiapan, yang udah sign kontrak. Jadi tahun 2025 ini plus minus kami akan mengelola 60 properti di seluruh Indonesia. Artinya pengalaman sudah jangan diragukan lagi. Makanya saya yakin banget kalau saya ambil properti ini, ya kelola pakai tim sendiri juga bisa. Nah ini menarik nih, man behind the gun itu sangat penting. Ketika man behind the gun-nya ada, amunisinya ada, senjatanya ada, wah itu enak tuh. Jurus kungfunya bisa banyak tuh. Nah makanya ini bisa jadi satu investasi yang sangat menarik. Nah kalau misalnya kamu punya properti, lalu kemudian kamu beli properti sekarang disewakan tahunan, it's okay, nggak masalah, nggak ada yang salah dengan sewakan tahunan. Tapi sewakan tahunan dibandingkan dengan disewakan harian itu income-nya jauh lebih tinggi disewakan harian. Memang keribetannya juga naik, tapi makanya keribetan itu bisa dihilangkan dengan cara bekerja sama dengan operator. Nah, nanti kalau misalnya kamu punya properti, pengen kerja sama dengan operator saya, kita ngobrol aja, kita survei, kita lihat, kita buatin hitung-hitungan, kalau cocok kita kerja sama, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena nggak semua project juga kita ambil, kita pasti sangat-sangat milih kok. Ada puluhan project yang kita tolakin setiap tahunnya. Daripada tidak perform, tidak cocok kerjasamanya, kita tolak juga banyak. Nah, tapi yang jelas yang ini sih kayaknya oke banget nih. Ini potensinya luar biasa. Meskipun sekarang datanya sederhana banget, tapi potensinya bagus. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mau keliling dulu, siapa tahu dapat properti yang bagus lagi. Bye.